Smith-Ferguson mengklasifikasikan iklim berdasarkan jumlah rata-rata bulan kering dan jumlah rata-rata bulan basah. Suatu bulan disebut bulan kering jika dalam satu bulan terjadi curah hujan kurang dari 60 mm. Disebut bulan basah jika dalam satu bulan curah hujannya lebih dari 100 mm. Iklim Smith-Ferguson sering juga disebut juga Key model karena didasarkan atas nilai Key. Seperti halnya klasifikasi iklim menurut Vladimir Koppen, sistem klasifikasi pengulangan iklim menurut Smith-Ferguson menggunakan sistem huruf yang didasarkan atas nilai Key tersebut. Nilai Key tersebut adalah persentase perbandingan rata-rata jumlah bulan basah dan bulan kering. Untuk menentukan tipe iklim Smith-Ferguson digunakan rumus sebagai berikut. Key sama dengan jumlah rata-rata bulan kering dibagi jumlah rata-rata bulan basah dikali 100. Selanjutnya, berdasarkan nilai Key, kita dapat menentukan tipe iklim suatu wilayah mulai dari tipe iklim A sampai dengan H. Tipe iklim A adalah tipe iklim yang sangat basah dengan nilai Key yang kurang dari 14,3%, sementara daerah sangat kering dengan tipe iklim H memiliki nilai Key lebih dari 700%. Untuk menghitung nilai Key, kita dapat menggunakan Octave untuk memproses data curah hujan bulanan yang telah diolah sebelumnya. Hal ini kita lakukan terutama dengan fungsi loop for dan conditional if. Fungsi for akan kita gunakan untuk membaca data curah hujan bulanan satu persatu. Kemudian kita akan menggunakan fungsi if untuk mengklasifikasikan bulan tersebut menjadi bulan basah ataupun bulan kering. Dalam hal ini, kita akan melanjutkan skrip yang telah kita buat sebelumnya mulai dari baris 53 sebagai berikut. Pada baris 53, kita berikan komen untuk klasifikasi iklim, di mana baris 54 digunakan untuk menunjukkan proses pada command window di mana kita melakukan klasifikasi iklim. Setelah itu, kita akan membuat variabel baru bernama bulan basah dan bulan kering sebagai berikut. Di bulan basah, kita buat suatu variabel yang nilainya di sebelah kanan sama dengan di dalam square bracket. Artinya, itu adalah variabel kosong. Hal demikian juga dilakukan untuk bulan kering. Setelah mendefinisikan output variabel berupa bulan basah dan bulan kering, kita juga harus mencari panjang data curah hujan untuk melakukan proses loop, di mana panjang data tersebut merupakan fungsi length dari precip. Kemudian, dari panjang data, kita dapat mulai proses loop untuk mengklasifikasikan bulan basah dan bulan kering. Proses loop untuk bulan basah dan bulan kering dibedakan dimulai dari bulan basah terlebih dahulu, di mana kita ketikkan fungsi loop for T sama dengan 1 sampai panjang data, if precip T lebih besar 100, bulan basah T sama dengan 1, else bulan basah T sama dengan 0. Kita akhiri dengan N untuk if precip sama dengan, untuk if precip lebih besar dari 100, dan juga kita akhiri fungsi for tadi dengan N. Kemudian di bawahnya, di baris 72, kita membuat suatu komen untuk memberi informasi bahwa kita melakukan klasifikasi bulan kering. Di mana di baris 73 kita lakukan loop for T sama dengan 1 hingga panjang data. If precip T kurang dari 60, bulan kering T sama dengan 1. Else, bulan kering T sama dengan 0. Kemudian kita akhiri dengan N untuk if dan N lagi untuk for. Detail dari proses yang kita buat pada skrip di atas adalah sebagai berikut. Pertama-tama, kita membuat variabel baru untuk klasifikasi bulan ke dalam bulan basah dan bulan kering. Pada awal definisi variabel, kita gunakan square bracket untuk mendefinisikan variabel kosong. Artinya, variabel tersebut masih belum ada isinya. Selanjutnya, jika suatu bulan termasuk bulan basah dengan curah hujan lebih besar dari 100, maka variabel bulan basah akan bernilai 1. Sementara jika tidak, maka nilainya adalah 0. Demikian pula untuk bulan kering. Jika suatu bulan adalah bulan kering dengan curah hujan kurang dari 60, maka variabel bulan kering akan bernilai 1.
sementara jika tidak, maka akan bernilai 0. Untuk melakukan hal tersebut, pertama kita harus mencari panjang data curah hujan dengan melakukan loop. Hal ini dilakukan dengan menggunakan fungsi length, diikuti dengan nama variabel yang akan dicari panjangnya. Dalam hal ini, variabel yang digunakan untuk mencari panjangnya adalah variabel precip. Selanjutnya, kita dapat melakukan loop terhadap suatu variabel sesuai dengan panjang datanya. Dalam hal ini, kita gunakan variabel bernama T pada loop untuk indeksasi data, baik untuk bulan kering maupun bulan basah. Dengan menggunakan variabel T, kita dapat melakukan indeksasi terhadap data curah hujan yang tersimpan pada variabel precip. Fungsi loop akan menghasilkan T sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya, hingga panjang data tersebut yang telah diidentifikasi. Nilai T sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya tersebut menunjukkan data curah hujan pada bulan ke-1, ke-2, dan ke-3, serta seterusnya pada variabel precip. Selanjutnya, fungsi if digunakan untuk klasifikasi curah hujan ke T dari data tersebut. Jika bulan T adalah bulan basah, maka variabel bulan basah pada bulan T akan bernilai 1. Selanjutnya, kita gunakan fungsi else untuk mendefinisikan nilai jika kondisi tersebut tidak terpenuhi. Dalam hal ini, nilai dari variabel bulan basah pada bulan T akan bernilai 0. Hal yang sama juga berlaku untuk bulan kering. Jika kita jalankan skrip tersebut, maka pada workspace akan muncul variabel baru bernama bulan basah dan bulan kering dengan nilai 0 dan 1. Untuk lebih jelasnya, kita dapat klik pada masing-masing variabel untuk melihat hasil klasifikasinya satu persatu pada variabel editor. Sebagai contoh, untuk bulan 1 di mana curah hujannya adalah 655 mm per bulan basahnya akan bernilai 1, sementara bulan kering akan bernilai 0, dan seterusnya hingga pada bulan kelima. Untuk bulan ke-6, di mana curah hujannya adalah 88 mm per bulan, nilai bulan kering dan bulan basah keduanya akan bernilai 0. Hal ini karena curah hujan kurang dari 100 mm per bulan, sehingga tidak termasuk bulan basah, namun lebih besar dari 60 mm per bulan, sehingga juga tidak termasuk bulan kering. Selanjutnya, kita juga dapat secara sederhana menghitung nilai Q berdasarkan jumlah bulan basah dan bulan kering sesuai dengan variabel yang telah kita klasifikasikan. Kita dapat melanjutkan skrip di atas untuk menghitung nilai Q dengan menjumlahkan total bulan kering dibagi dengan total bulan basah, dan kemudian dikalikan dengan 100. Untuk menjumlahkan nilai dari suatu variabel, kita dapat menggunakan fungsi sum, diikuti dengan nama variabel yang akan kita jumlahkan. Sebagai contoh, kita akan membuat variabel bernama total bulan basah dan total bulan kering yang merupakan penjumlahan dari angka 1 pada setiap variabel. Selanjutnya, hasil penjumlahan tersebut dibagi dan dikali dengan 100 untuk menghasilkan variabel baru bernama nilai Q. Pada bagian akhir, kita akan menampilkan nilai Q tersebut pada command window dengan fungsi dis. Karena variabel nilai Q adalah variabel numeris, kita harus mengkonversikannya ke dalam variabel dengan tipe string menggunakan fungsi num2str seperti contoh di bawah. Sebagai contoh ini, pada baris 81 kita mulai komen untuk menghitung nilai Q. Kemudian pada baris 82 kita membuat variabel bernama total bulan kering yang merupakan fungsi dari sum dari bulan kering. Sementara di bawahnya adalah variabel baru bernama total bulan basah yang hasil dari fungsi sum dari bulan basah. Selanjutnya pada baris 84 kita akan membuat variabel nilai Q yang nilainya adalah total bulan kering dibagi dengan total bulan basah dikali dengan 100. Tanda titik di sini adalah menunjukkan perkalian skalar dan bukan merupakan perkalian vektor. Kemudian kita akan menunjukkan hasilnya dengan fungsi dis nilai Q sama dengan kemudian diikuti dengan num2string nilai Q. Jika kita kembali menjalankan skrip tersebut, maka pada command window akan muncul nilai Q. Sebagai contoh ini, nilai Q-nya adalah 42,6471 yang menunjukkan tipe iklim C.
Jika kita sudah selesai menjalankan perintah tersebut, maka untuk sesi ini kita anggap sudah selesai dan kita akan melanjutkan pada sesi berikutnya.